Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Bersama kita ada kitab Tanbihul Afham ya fi syarhi Umdatil Ahkam. Ya, yaitu kitab Tanbihul Afham ya, syarah Umdatul Ahkam karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Insyaallah kita akan membaca kitab ini ya. Kitab ini berkaitan dengan kitab fikih ya. Sebelum kita masuk ke dalam inti ya, kita ada baiknya ya kita baca sedikit tarjamah ya, biografi dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kita awali ya, nanti kita baca juga biografi dari penulis kitab Umdatul Ahkam itu sendiri. Ya, sebelum masuk ke dalam kitabnya, kita baca muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau membuka syarahnya ini ya, muqaddimahnya ini dengan pengantarnya. Beliau membuka dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Setelah beliau memuji Allah, bersolawat dan salam kepada Rasulullah, beliau berkata amma ba'du. Adapun setelahnya, fahada syarhun ala kitab al-musamma, ini adalah sebuah syarah terhadap kitab yang memiliki nama, dinamakan Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, yaitu kitab matannya ya, sebelum nanti disyarah oleh beliau. Alladzi allafahu al-hafidh al-alim Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi ya, yang telah ditulis oleh al-hafidh seorang alim bernama Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi. Itu nama asli dari penulis Umdatul Ahkam. Ulida rahimahullah fi Jama'il ya, fi min Jabali Nablus Robi Athani ya. Beliau dilahirkan rahimahullah pada Jama'il, di Jama'il ya, salah satu gunung di pegunungan Nablus. Nablus ini sebuah daerah ya. Pada bulan Rabiul Tsani sanata 41 wa 500 minal hijrah, pada tahun 541 Hijriah. Wa rahila rahalatin adidatan fi talabil ilm. Beliau telah mengadakan perjalanan ilmiah, safar, dalam banyak safarnya dalam rangka mencari ilmu. Walasiyama ilmu hadits wa rijalu. Ya, secara ini ya, ilmu hadits dan rijalnya ya, rawi-rawinya. Terlebih ilmu hadits dan rijal-rijalnya. Wa tufiya fi Misra yaumal itsnaini al-muwafiq li tsalis wal 20 min Rabiul Awal sanata 600. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah di Mesir pada hari Senin yang bertepatan dengan 23 Rabiul Awal ya, pada tahun 600 Hijriah. Wadufina fil Qarafah, beliau dikuburkan di Qarafah, ini sebuah daerah ya. Rahimahullah wa ghafarallah ya, beliau semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni beliau. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa qad bara'tu fi hadha asy-syarhi bi tarjamatin mujizatin an rawil hadits ya, thumma rattabtuhu 'ala nahwi atali. Kemudian beliau menjelaskan metode beliau di dalam mensyarah kitab Umdatul Ahkam ini. Beliau bada'tu, memulainya, maksudnya awal kalinya itu beliau dalam mensyarah fi hadha syarah, di dalam syarah ini dengan cara menyebutkan tarjamatin mujizah, tarjamah biografi ringkas an rawil hadits, dari rawi hadis ya. Jadi misalnya hadis pertama rawinya siapa, kemudian dijelaskan dulu tarjamah ringkasnya. Kemudian aku rotab tuh ya, aku urutkan sebagian yang berikut ini ya. Setelah itu bayanu mau du'al hadits
ya setelah menyebutkan biografi ringkas, beliau menyebutkan tema dari hadis ini, ya pembahasan apa seperti itu ya. Kemudian yang kedua, syarhul kalimat wa minha tarajum man dzukira fi matnil hadits, ya syarah kata-katanya, dan diantaranya adalah tarjamah ya yang disebutkan di dalam matan hadits. Kemudian yang ketiga, syarh al-ijmali, ya penjelasan secara umum. Kemudian baru setelah itu fawaidul hadits, ya faedah-faedah yang diambil dari hadits. Ala annahu la astau'ibu jami'a fawaidih, tapi beliau tidak menyeluruh ya seluruh faedahnya beliau petik dari hadisnya, tidak ya, tapi beberapa aja. Itu maksud beliau. Kemudian yang selanjutnya, bayan ma yuhtaju ilaihi min sababil hadits, ya menjelaskan apa yang dibutuhkan dari sebabnya hadis, ya disebutkan sebabnya hadis. Au kashfi muskil, atau menjelaskan sesuatu yang samar ya. Au jam'i bainal hadits wa ghairi, atau menggabungkan antara hadis dan selainnya. Mimma dzukira fil kitab al-muqarrar au ghairi dzalik, ya dari apa yang telah disebutkan dalam kitab muqarrar atau selainnya. Kemudian beliau mengatakan wasammaituhu, dan aku telah menamakannya, itu syarah kitab ini, dengan judul Tanbihul Afham bi Syarhi Umdatul Ahkam, ya Tanbihul Afham bi Syarhi Umdatil Ahkam. Itu syarah Umdatul Ahkam karya beliau ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa hadzal qismu huwa muqarrarul hadits fil manhaj ad-dirasi li tullabi al-ma'ahid al-ilmiyah atabi'ah li Jami'atil Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Bagian ini ya dia adalah muqarrar hadits, ya maksudnya pelajaran hadits di dalam manhaji ad-dirasi, di dalam jadwal ya, atau kita nyebutnya silabus ya, silabus pelajaran bagi para pelajar ma'had ilmiah yang mengikut kepada Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Kemudian beliau menutup muqaddimahnya ini, pengantarnya ini, dengan doa, Allah as'alu ayyaja'ala amalana jami'an khalisan liwajhi. Ya, hanya kepada Allah aku meminta agar menjadikan amal kami seluruhnya itu ikhlas karena wajahnya, dan muwafiqan li mardhatih, dan sesuai dengan keridhaannya, nafi'an li ibadih, dan bermanfaat untuk para hambanya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah itu maha jawad, maha dermawan, dan lagi maha mulia, ya lagi maha mulia. Ya, kemudian masuk ke dalam kitab ini. Yang pertama adalah Kitabut Thaharah, ya kitab at-Thaharah. Ya, kemudian beliau mengatakan at-Thaharatu fil lughah an-nadhafatu. Ya, thaharah secara bahasa an-nadhafah, itu bersih gitu ya. Kemudian wa fil istilah, dan di dalam secara istilah, irtifa'ul hadath wa zawalu an-najas. Ya, itu terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Wa tutlaqu ala nafsi tatahhur, dan diitlakkan, digunakan, dipakai ya kepada tatahhur itu sendiri, itu bersuci itu sendiri. Maksudnya taharah itu maknanya bersuci. Wa hiya bihadzal ma'nayaini hissiyatun, dan dia taharah ya dengan dua definisi ini adalah taharah yang sifatnya hissiyah, ya yaitu yang bisa jangkau dengan panca indera ya, penglihatan, pendengaran gitu ya. Kemudian taharah juga tutlaqu ala taharati al-ma'nawiyah, juga diitlakkan, digunakan pada taharah yang sifatnya ma'nawi. Wa hiya taharatul aqidah wal akhlaq wal a'mal, yaitu membersihkan taharah terhadap akidah, akhlak, dan amal, ya membersihkan akidah, akhlak, dan amal. Wa min hadza qauluhu ta'ala, ya dan yaitu di antaranya itu firman Allah Ta'ala, yaitu menjelaskan taharah itu tadi ada taharah hissiyah, taharah ma'nawiyah. Di antara firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah, zakat ya, yang akan mensucikan dan membersihkan mereka ya. Tutahhir ya, taharah tadi ya, membersihkan. Maksudnya di sini tentunya membersihkan akhlak ya, membersihkan akhlak dari sifat bakhil ya, dan seterusnya. Dan waqaulu fi muqabili dzalik ya, dan firman Allah ketika merupakan lawan dari itu ya, dari membersihkan akhlak ya, itu innamal musyrikuna najas, orang-orang musyrik itu najis akidahnya
Ya ini kan toharoh lawan dari toharoh ma'nawiyah ya. Ya. Najas di sini maksudnya akidahnya. Surat At-Taubah ayat 28. Wa qaulu dan firman Allah Ta'ala wa najainahu minal qaryati allati kana ta'malul khaba'ith. Dan kami telah menyelamatkannya itu Lut dari desa kota yang berbuat perkara-perkara yang khabith, yang buruk, yang kotor, ya, yang najis, ya. Wa qauluhu dan firman Allah Ta'ala innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali. Sesungguhnya khamar, kemudian judi, berhala dan mengundi nasib adalah rijs, najis. Ya, termasuk amal syaiton, ya, termasuk amal syaiton. Ya, ini lawan dari baik dia akidah atau akhlak yang sifatnya ma'nawiyah. Kemudian mu'alif mengatakan wa qad bada'a kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wa qad bada'a al-musannifuna fil fiqhi wa ahadithi al-ahkam kutubahum bit-taharah. Dan sungguh para penulis, ya, para ulama, ya, mereka yang menulis di dalam masalah fikih dan hadis-hadis ahkam, mereka memulai kitab-kitab mereka dengan taharah, ya, dengan taharah, ya, fikih dan hadis-hadis hukum. Ini tentunya fikih, ya, fikih. Kenapa dimulai dengan taharah? Li'annaha miftahus shalah, ya, karena taharah ini adalah kunci dari salat. Allati hiya akidu arkanil Islam ba'da syahadatain. Ya, yang salat ini merupakan rukun yang paling ditekankan, yang paling kuat, ya, rukun Islam yang paling kuat setelah dua kalimat syahadat, yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dua syahadat ini. Fala sholata illa bitahurin, maka tidak ada salat, tidak sah salat kecuali dengan bersuci dengan toharah, ya, dengan toharah. Wa thamma munasabah, di sana ada kesesuaian, ya, kecocokan, ya, tapi ada kaitannya, yaitu apa? Qad la takunu mimma qasadahu al ulama bidzat, ya, terkadang toharo yang dimaksud di sini adalah bukanlah termasuk apa yang dimaksudkan oleh para ulama secara zatnya, secara hakikatnya, ya, toharo. Tapi yang dimaksud itu adalah toharo yang dimaksud adalah wahya tuzakkirul muta'allim 'inda bada'i ta'allumihi bi tathhiri qalbi, ya, yaitu mengingatkan seorang pelajar ketika dia mulai belajarnya untuk tathhir, untuk mentoharoh, ya, untuk membersihkan hatinya, wa ikhlasin niyah, ya, dan mengikhlaskan niat lillahi ta'ala fi talabil ilm, ya, untuk di dalam mengikhlaskan niat untuk Allah Ta'ala di dalam menuntut ilmu. Ini juga taharah, tapi ada kesesuaiannya. Bi ayaksida bidzalika wajhallah wa darul akhirah, yaitu seorang meniatkan dengan belajarnya yaitu mencari wajah Allah dan negeri akhirat. Wa hifdzus syariah, meniatkan untuk menjaga syariat al-islamiyah, wa nasraha bainan nasi wa himayataha, dan menyebarkannya di antara manusia dan melindunginya. Ya, wan nidal dunah, dan membelanya. Wa raf'al jahli an nafsi, dan mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Wa anin nasi jami'an, dan mengangkat kebodohan dari manusia seluruhnya. Hatta ya'budullaha ala basirah, agar mereka manusia ini seluruhnya beribadah, menyembah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Yaitu definisi toharah, ya, baik secara lughah dan secara istilah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.